Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan semua, para penggemar buku dan yang gemar membaca, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melayout buku dengan menggunakan Microsoft Office. Nah, saya sudah lama berprofesi melayout buku, mulai zaman dahulu kala menggunakan aplikasi PageMaker, kemudian menggunakan InDesign, dan akhirnya saya harus memutuskan yang paling mudah dan paling cepat, yaitu dengan menggunakan Microsoft Office. Yang saya gunakan kali ini adalah Word 2013. Nah, rekan-rekan semua, dari aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi itu yang paling cepat dan kualitasnya bagus sebetulnya menggunakan Microsoft Office Word. Nah, kalau menggunakan InDesign hasilnya bagus ya, tapi ada beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu ketika kita meng-layout buku dan isi dari buku tersebut banyak menggunakan simbol-simbol, kemudian menggunakan ada tulisan Arabnya, dan itu menjadi sebuah hal yang merepotkan ketika kita melayout menggunakan InDesign. Kita harus menambah plugin-nya, kemudian kita harus membuat dalam bentuk image, atau kemudian kita vektorkan. Jadi banyak kendala seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Microsoft Office untuk buku-buku yang minim grafis, untuk buku-buku yang bertuliskan Arab, kemudian simbol-simbol matematika, itu sesungguhnya sangat kompatibel banget, sangat mudah sekali. Nah, saya juga pernah menggunakan Microsoft Publisher. Sebenarnya itu Microsoft Publisher itu memang didesain untuk melayout buku, cuma ternyata gitu ya, ketika saya bandingkan antara kecepatan, kemudahan, itu paling enak menggunakan Microsoft Office. Dan yang semakin ke belakang semakin bagus Microsoft Office itu. Nah, kita langsung aja, nggak usah bertele-tele ya, gimana cara nge-layout menggunakan Microsoft Office. Langkah yang pertama jelas kita install Microsoft Office-nya. Nah, teman-teman semua, di dunia perbukuan tuh ada yang standar itu 4 jenis ukuran buku ya. Yang pertama ukuran buku A5 ya. A5 itu ukurannya 14x21. Kemudian yang kedua ukuran buku standar UNESCO 15,5 kali 31,5. kemudian ada buku ukuran A4 dan ada buku ukuran saku. Nah, kali ini saya akan mencontohkan ya, sebetulnya dari masing-masing ukuran buku itu sama saja, caranya sama saja, tinggal kepandaian kita menyesuaikan. Nah, kali ini saya akan mencontohkan melayout buku standar UNESCO yang sering digunakan di kampus-kampus untuk buku ajar. Itu biasanya menggunakan standar UNESCO. Dari UNESCO itu 15,5 kali 23,5. Nah, tapi untuk menghasilkan buku ukuran segitu kita harus men-settingnya itu tidak sesuai ukurannya langsung. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita men-setting ukuran bukunya ya. Nah, untuk standar buku ukuran UNESCO untuk menghasilkan 15,5 kali 23,5 itu pertama pilihlah ya di sini page layout, kemudian size, kemudian pilih more
paper size. Nah di sini baru kita ganti ya, jangan 15,5, nanti hasilnya akan kecil ya. Kita cobalah di sini kasih 16, kemudian di sini dikasih ya 24. Nah sebetulnya 1624 ini, kenapa 1624 ini sebetulnya menyesuaikan dengan ukuran kertas ya, karena ukuran kertas kalau kita beli di percetakan tuh, kalau ukuran kertasnya itu ketika 1624 ini itu habis dibagi atau genap dibagi gitu ya, dengan ukuran plano itu. Nah sehingga ini tidak merugikan. Nah sepertinya UNESCO melirik itu gitu ya, dia menggunakan ukuran seperti ini. Nah setelah ini baru kita rubah marginnya ya. Nah ini kita ganti, di sini ada multiple page, kita ganti dengan mirror margin. Nah kita akan tahu nanti maksud dari mirror margin ini. Nah kemudian yang selanjutnya kita ganti di sini topnya. Nah top ini adalah header buku ya, header buku. Jadi kalau buku itu kita ingin ada judul di atasnya, maka di sini kita perlu kasih headernya. Nanti kita akan lihat fungsinya. Nah saya biasa menggunakan untuk yang bagus itu, kalau ada di atas dikasih judul, maka kita kasih aja di sini 2,24. Kemudian di bottom itu karena ada di bottomnya itu ada halaman, kita kasih aja 2,24 juga. Kemudian inside ini adalah kalau kita buku tengah buku itu. Nah kalau itu terlalu kecil nanti biasanya ketika di bending, karena di bending itu sebelah kiri, rata-rata buku di sebelah kiri, maka kalau terlalu kecil misalnya kita kasih 2 cm gitu ya, itu nanti jarak teks dengan tengah buku itu terlalu mepet, sehingga buku kadang-kadang harus dibuka dipaksa gitu ya. Nah daripada buka terpaksa, kita kasih longgar aja di sini 2,24. Nah outside itu sisi luar buku ya, sisi kanan buku. Nah sisi kanan buku itu karena dia tidak terlalu dibuka, itu tidak dihalangi apapun, maka kita ganti aja 1,19. Nah kenapa 1,19? Karena andai kata disisir, buku itu dipotong ketika dicetak, itu paling enggak terpotong sekitar 4 mili, jadinya masih aman. Jadi andai kata lebarnya itu 16 dipotong 4 mili, jadi sudah 15,6 gitu kan, padahal standar UNESCO itu 15,5, jadi selisih 1 mili. Bahkan ketika dipotong ketika 1,9 dipotong 4 mili berarti jadi 15,6, jadi pas banget gitu ya. Nah ini juga kenapa di bottom ini dan di atas ini dikasih 2,4, karena nanti akan disisir. Nah kalau disisir itu nanti bisa ketemunya jadi 23,5. Nah itulah mengapa kita kasih 2,24 atas bawah, kemudian yang berbeda cuma outside-nya saja. Oke teman-teman, kalau sudah kita setting seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah kita coba langsung praktekin, kita masukin naskah yang harus di layout. Nah saya banyak sekali naskah ya, kita ambil salah satu contoh naskah yang akan kita layout. Ini layout buku Negarawan Muhammadiyah ya, layout buku Negarawan Muhammadiyah ini sudah saya edit. Nah saya kasih contoh satu bab saja biar nggak terlalu panjang. Oke. Pertama kita copy naskah ini. Oke, kita copy. Nah, kemudian kita paste saja di sini. Nah, ini naskahnya. Nah, ketika kita sudah memasukkan di sini, maka langkah berikutnya adalah kita harus
memilih font yang cocok untuk buku. Yang saya gunakan ini adalah font namanya Adobe Garaman Pro ya. Nah, Adobe Garaman Pro ini teksnya enak sekali kalau sudah dicetak ya, hasilnya enak sekali. Nanti saya kasih contoh ya. Ini enak sekali gitu. Nah, tapi kalau Adobe Garaman Pro ini dibuat ukurannya 11 ya, itu teksnya terlalu kecil untuk dibaca ya. Nanti saya berikan contoh, itu teksnya agak terlalu kecil. Maka sebetulnya Adobe Garaman Pro ini paling cocok adalah dibuat ukurannya 12 saja. Kita kasih 12 fontnya. Oke. Nah, setiap font itu punya karakter masing-masing teman-teman semua ya. Setiap font itu memiliki karakter masing-masing. Kalau Times New Roman itu 11 masih agak gede, atau 11,5 biasa saya gunakan untuk mendesain tesis yang diformat dalam bentuk buku. Itu saya kasih 11,5. Nah, teman-teman semua ya, nah, setelah kita ubah ukuran fontnya ya, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memberikan halaman ya. Kita insert halamannya. Nah, di sini halaman kita buat kanan kiri, jadi nanti ini hasilnya ya insya Allah sama bagusnya ketika kita melayout buku di InDesign maupun di Corel ya. Kita bisa mendesain buku di Corel. Cuma kalau di Corel itu salah satu kelemahannya adalah kalau laptopnya atau komputernya itu masih minimalis kualitasnya, itu sering terjadi nge-lag ya, bahkan mungkin hang. Karena ketika melayout buku itu dia berat. Tapi kalau keuntungannya di Word ini, meskipun laptopnya ecek-ecek, ini punya saya Pentium 3 generasi ke-6, itu hasilnya juga bisa bagus. Nah, cuma kelemahannya memang ini tidak bisa full grafis, tapi itu bisa kita siasati sebetulnya. Nah, setelah seperti ini teman-teman semua ya, kita masukkan tadi adalah halaman. Nah, buku itu ada prinsip memberikan halaman. Halaman ganjil itu pasti di kanan. Kemudian halaman genap pasti halamannya di kiri. Nah, kalau kita nggak mau pusing antara genap dan ganjil, itu kita ambil tengah juga bisa. Tapi kalau cuma ngambil tengah, halamannya itu kurang bervariatif, kurang keren, kurang artistik. Nah, maka saya akan tunjukkan yang artistik, yaitu kanan dan kiri, sehingga ketika dibuka fontnya itu ketemu ya. Nah, maka di sini kita pilih insert ya, kemudian kita pilih bottom. Karena halaman ganjil itu di sebelah kanan, maka kita masukkan kanan. Oke teman-teman, nah muncul akan seperti ini ya. Nah, biar lebih artistik lagi ya, itu kita kasih different first page ya, dan odd and even page. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya ya, itu halaman pertama nanti tampilannya bisa berbeda dengan halaman genap dan ganjil seperti itu. Nah, kita kenapa di sini saya ingin di bab depan ini berbeda dengan bab-bab selanjutnya ya, biar keren aja, biar manis gitu ya, biar seperti InDesign. Nah teman-teman semua, ini karena kita centang different first page, maka first page-nya kita harus kasih lagi. Kita kasih di tengah, misalnya ini halaman bab 1 kasih di tengah. Oke gitu ya. Kemudian di halaman 2-nya kita kasih di sebelah kiri. Jadi ingat, halaman genap di sebelah kiri. Gitu. Nah, seperti ini. Itulah sebabnya kenapa tadi di depan settingan kita ya, yang saya tunjukkan tadi, ini mirror margin. Nah, di sini mirror margin agar ketemu halamannya itu antara genap dan ganjilnya ketemu. Oke teman-teman ya.
Nah, di sini halaman 1. Nah, font ini kita bisa bervariasi ya. Nah, kita tinggal pilih font. Kita misalnya mau agak gede misalnya. Ini huruf Arial 11 aja sama ukuran Adobe Garamonnya itu lebih besar anunya, font Arial 11 nya, maka kita bisa kecilkan biar lebih manis. Kita kecilkan aja, misal kita kasih 9. Kemudian di sini juga kita rubah ya, Arial kita kasih 9. Nah, saya biasanya senangnya Arial Nero, sebetulnya Arial Nero, kita ganti Arial Nero, terus kita kasih bold biar agak tegas sedikit, meskipun kecil tapi dia tegas. Oke, kita ganti fontnya. Iya, Arial Nero. Oke, ini juga saya ganti ya, kasih 9, kemudian kasih Arial Nero. Nah, teman-teman semua sudah kelihatan ya di sini di tampilan aplikasi kita di Words ya. Ini kalau kita lihat nih, ini halaman pertama di tengah ya, kemudian halaman 2 di sebelah kiri, kemudian di halaman 3-nya dia di sebelah kanan. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya jarak di bawah ini ya. Nah, ini kan pas banget ketika dipotong, misalnya ini dari bawah dipotong, ketika nanti bisa dicetak masih tersisa gitu ya. Nah, kemudian antara jarak teks dengan halaman juga tidak terlalu dekat. Ini kalau kita kecilkan tadi, misalnya atasnya itu 2 cm, itu nanti akan mepet banget gitu ya. Jadi antara jarak teks dengan halaman itu terlalu mepet dan itu jadi jelek banget seperti itu. Oke teman-teman semua, kita lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal memberikan hiasan. Kita berikan artistiknya, nilai artinya. Caranya gimana ya, biar seperti Adobe InDesign gitu ya, tidak seperti ecek-ecek gitu. Kita bisa berikan, misalnya ini kita tarik maju tab ya, kita tab 1 gitu. Nah, kita misalnya ingin memberikan nuansa artistik di sini, garis. Biasanya kalau desain di InDesign itu di situ ada garisnya. Kita bisa kasih garis di sini, teman-teman semua ya. Nah, kita ulangi, kita kasih garis yang agak tebal itu sini ke bawah ini. Nah, ini garisnya kurang tebal teman-teman. Kita bisa pertebal garis ini ya. Kita bisa pertebal. Nah, di sini ada tingkat ketebalannya, kita pilih saja yang nah ini kita ini. Oke teman-teman semua, ini akan kelihatan cakep nanti ketika hasilnya. Oke, nah ini sudah mulainya nih teman-teman semua. Dan kita copy, kita pindah ke halaman sininya juga. Ini juga kita geser teman-teman semua. Set, nah gini. Oke, baru kita paste lagi. Oke, nah ini kita. Nah, oke teman-teman semua, ini kita bisa. Nah, ini sudah hampir sama teman-teman ya. Oke, nah ini nanti ya, gitu saja. Terus halaman satunya gimana? Misalnya halaman satunya kita mau kasih ornamen juga bisa gitu ya, garis juga bisa. Ini nggak harus di sini ya, kita bisa kasih di bawah sini, bisa kita kasih di sini bisa ya, tinggal aja, tinggal kesukaan kita aja. Saya suka seperti itu aja. Nah, di sini misalnya di halaman 1 kita kasih yang agak beda misalnya, tapi jangan ini jangan garis misalnya, tapi kotak kecil misalnya di sini. Nah, untuk membedakan halaman pertama dengan halaman kedua, kita kasih kotak misalnya kecil di sini. Kita
copy, kita paste lagi. Nah, biar tampilannya agak nyeni teman-teman semua. Iya, nah kita geser biar pas presisi di tengah. Oke teman-teman. Nah, ini nanti hasilnya keren ya. Terus ini judulnya kan Pemuda Negarawan. Nah, kita tulis aja di bab 1 sini, pemuda, di atas ini di header ini, Pemuda Negarawan. Nah, saya suka mendesain itu antara huruf klasik kayak gini ya, huruf klasik kayak gini Latin dengan huruf yang punya karakter gotik gitu, kombinasi, jadi nggak monoton model klasik ini kita bisa kasih misalnya yang Arial Nero karena ini terus kecil aja, nggak usah gede-gede ya. 8 kita kasih di tengah sini. Oke, ini kita buat, nah ini agak nyeni dia. Nah, ini karena bab 1 ya, bab 1 kita kasih di sini, bab 1 ini seni yang kedua ini, bab 1 prolog untuk menghias sini. Lalu kita sama ya, kita kecilkan jadi 9 atau 8, kita ganti Arial Nero ya, bab 1 prolog kita besarkan. Nah, ini kita biar agak nyeni kita bold dan kita kasih spasi. Nah teman-teman semua, ini juga bisa dikasih hiasan tadi ya, kasih hiasan di sini. Ini kita geser ya, misalnya di sini kita kasih hiasan. Nah gini teman-teman, jadi nanti di bab di halaman ganjilnya, di halaman 3 nya kita kasih juga seni yang ini. Nah judul ini kita pindah ke sana, judul ini kita pindah ke sini. Nah di sini ya, kita pindah ke kanan dan 3-nya geser aja. Oke, nah ini kita copy lagi teman-teman. Oke, nah kita taruh di sini, kita pindah deh. Oke, nah ini kita sesuaikan jaraknya ya, ini segitu kira-kira. Ini kan masih terlalu renggang ya, kita geser aja spasi aja. Oke, kita karena saya ada install Arabic sama ini ada 2 ya punya saya. Nah ini bisa kita gunakan ini untuk mempresisikan ini ya, seperti itu. Ini sudah bagus ini teman-teman semua. Nah ini karena bold di depan, kita kasih juga bold di sini. Oke, nah ini biar pandangannya enak, kita renggangin lagi. Sini juga, ini sudah tadi ya, berapa? Nah ini 2, kita renggangin jadi 3 spasi. Ini juga kita kasih 3 spasi. Nah seperti itu. Oke teman-teman semua, jadi melayout buku cuma kayak gini aja teman-teman ya. Nah kita kemudian yang selanjutnya ada tinggal memilih font sebetulnya ya, font. Nah ini font yang saya gunakan di sini biar agak variasi. Di sini ya Arial Black aja, Arial Black. Nah ini sebetulnya kalau ada font bagus kita bisa perbesar ya sebetulnya, tapi sini saya nggak punya, tidak mengkoleksi font-font yang artistik ya. Nah misalnya kita bisa kasih ini, tapi ini terlalu lebay, ini kayak undangan mantan ini ya. Kita lihat di sini ada nggak ya font ini. Oh nggak ada ya, saya nggak download. Oke, misalnya kita pakai ini. Duh.
kita ulangi, kita ganti fontnya. Di sini cari font yang artistik, kita cari font yang artistik ya. Nah misalnya ini kurang artistik juga ya. Nah misalnya ini aja lah. Nah ini tinggal kita hias saja menjadi negarawan Muhammadiyah. Kita besarkan. Nah tapi ini kalau ini jangan kita buat seperti itu juga ya, biar artistik. Ini kita ganti lah ya dengan font yang biasa aja, misalnya font dari ini juga bisa. Nah, jadi begini teman-teman semua ya. Itu. Dan ini nggak harus ya, untuk nyeni itu nggak harus kita kasih satu paragraf aja di depan sini ya, kita kasih di depan sini paragraf. Nah oke teman-teman semua gitu ya. Nah jadilah sudah kita melayout buku ini ya teman-teman semua. Oke, nah ini kalau mau cakep mau bagus kita juga bisa hias ya, kita bisa hias, tergantungan aja. Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal menghias, kita bisa memberikan ornamen-ornamen di dalam buku ini ya. Contohnya seperti ini, saya punya naskah yang sudah ada ornamennya. Nah ornamen ini kita bisa download di internet, vektor-vektor ya namanya. Kalau kita download di internet itu namanya vektor-vektor. Nah kita bisa gunakan vektor-vektor itu juga. Ini contoh vektor untuk mempercantik. Misalnya contohnya mana ya, di sini kita lihat nah ini ada contoh vektor ini ya. Contoh vektor. Nah ini bisa dibuat hiasan nih teman-teman semua tuh ya, bisa kita gunakan hiasan, tidak usah gede-gede, kecil aja itu udah cakep. Ya ini aslinya dari mana? Ini aslinya saya download dari internet ya, saya download dari internet. Tampilan awalnya seperti ini ya. Tampilan awalnya dia seperti ini. Nah ini oke, ini tampilan aslinya ya, ini vektor ya, kita ambil yang backgroundnya putih biar tidak ada penghalang. Nah ini kita edit aja di sini ya, di format ya, kemudian kita kasih perubahan warna di sini kan. Di sini ada menu-menu pilihan ya. Nah ini yang mau gradasi bisa kita mau kasih ya. Kalau kita cetaknya di mesin apa namanya, saya pakai yang ini, kita nyetaknya di mesin offset ya, bagusnya yang gradatif seperti ini ya nih. Tapi kalau kita nyetaknya di mesin toko bukan mesin offset, itu kita harus sadar diri jangan kasih yang gradatif, karena kalau kita kasih yang gradasi itu nanti hasil cetakannya jelek ya, mesin toko tidak support gitu ya. Ini kita bisa kasih gini, udah cakep ini nanti hasilnya teman-teman semua. Nah ini kita naikkan lagi. Oke, nah itu langkah selanjutnya kita memberikan vektor atau biar lebih keren. Ini kenapa di atas tidak saya kasih
bold karena biar tidak mengganggu prolog di sini. Nah sekarang langkah selanjutnya biar cakep ya, biar manis ya, kita tinggal merapikan tulisan atau kita menggunakan hyphenation. Nah jangan gunakan hyphenation bawaan Microsoft Office karena hyphenation bawaan Microsoft Office ini supportnya untuk bahasa Inggris. Nah untuk bahasa Indonesia dia nggak support. Nah kalau kita gunakan bahasa Indonesia di bahasa Inggris itu nanti akan kacau di hyphenationnya. Nah kita tinggal buat hyphenation, kita merapikan ya, pernyataan. Oke, biar rapi dan padat. Tulisan itu kalau rapi padat enak ya. Oke. Nah ini biar rapi kita padatkan. Nah ini terus yang kutipan-kutipan seperti ini kita buat begini biar mantap lagi. Nah paragrafnya ya segini bisa, kita tambah segini juga bisa. Oke. Nah ini biar cepat kita gunakan tools ini biar sama. Nah gitu ya, tool sapu jagat namanya. Sangat ya, namanya tool sapu jagatnya, dia seperti sapu bentuknya ya. Gitu. Nah atau kita buat cara yang lebih enak lagi itu menggunakan ini, sebetulnya itu lebih cepat lagi. Ini kita klik, kemudian kita klik ini, kita buat new style di sini ya, kita buat di sini isi, enter. Nah kalau sudah seperti itu kita tinggal letakkan kursor kita di paragraf yang belum. Nah kita tinggal klik ini, klik. Nah dia sudah langsung berubah isinya sesuai dengan ini, langsung kita blok gini ya, bisa itu isi. Nah dia udah berubah sendiri tuh. Nah, kalau pakai sapu jagat di blok yang italic dia akan berubah jadi tegak. Nah itu jadi masalah, kita harus ngulang satu persatu. Oke teman-teman, saya belum ngasih lihat ini ukuran spasinya berapa. Nah ini yang standar buku itu 1,15, ini standar ya, baik itu fontnya Times New Roman maupun Adobe Garamond Pro atau font-font yang lain, itu standarnya memang 1,15. Kalau 1,5 kejauhan, kalau 1 nanti terlalu rapat. Bisa aja 1 masih memungkinkan ya, 1 ini bisa masih memungkinkan, tapi saya lebih senang untuk enak dibaca itu 1,15 gitu ya. Ini saya percepat, kita percepat ya, biar
Nah teman-teman semua, saya ingin tunjukkan lagi langkah berikutnya ya. Setelah kita tadi kita percepat, nah ini dari atas ini ya. Setelah kita melakukan hibernation, kemudian penyeragaman bentuk ya, ini juga bisa kutipan kita buat stylenya juga ya. Ini induknya, ini kutipan. Jadi kalau ada kita ketemu kutipan, kita tinggal klik seperti tadi. Kemudian ya, nah di sini kan ini subbab teman-teman, ini subbab ini ini bab. Kalau yang atas judul tadi bab, ini subbab sebetulnya ya. Nah, ini kan judul. Nah, ini judul juga bisa nih kita buat kayak gini. Nah, kita bisa buat kayak gini, dibuat style. Jadi biar nanti di bab berikutnya dia seragam, bisa seperti itu. Nah, yang punya subbab juga kita gitu kan teman-teman semua. Ini subbab kita buat, ini kan masih subbab. Nanti di bawah subbab ada subbab lagi ya. Kalau di sini fontnya 12, nah ini subbab ya di bawahnya. Ini kita fontnya kita ganti, jangan 12 ya. Misalnya kita kasih 10 biar ada perbedaannya, biar cakep. Subbab. Oke. Nah, ini nah ini kayak gini ya, ini untuk membedakan tuh. Ini enak banget ya, jadi kita nggak perlu manual. Nah, ini kita blok, kemudian kita ganti itu. Ini berarti tadi nah di sini ini berarti subbab. Nah gitu teman-teman semua. Nah teman-teman semua, dalam etika layout kita nggak boleh meninggalkan satu baris kayak gini. Ini namanya baris sebatang kara, jadi kita turunkan ke bawah ya. Terus langkah selanjutnya adalah teman-teman kita rapikan footnote-nya. Ini footnote-nya masih gede-gede banget nih ya. Kita Ctrl A, kemudian footnote itu biasanya dikasih menjorok satu gini, kemudian kita kasih ya ukurannya 9. Ini karena fontnya beda ya, kita harus kecil aja ini ya. Kalau ini terlalu besar kita kasih 8 gitu biar agak cakep. Oke, tadi tadi hibernationnya harusnya kita lanjutkan teman-teman sampai selesai biar rapi hasilnya ya. Hibernationnya kita kembali ke atas. Nah tadi hibernationnya baru nah ini masih renggang-renggang ya, kita kasih hibernation biar rapi ya. Kaidah hibernation ya bahasa Indonesia, silahkan dipelajari. Nah di sini ada kasus ini ada kendala nih, ada kasus nih, ini lucu nih ya. Nah di sini renggang-renggangan, sini rapet ya. Nah kita cek aja di sini. Oh ini ada kendala ini, berarti dia bermasalah. Kita delete ini, kita spasi. Kita harus peka ya, layout buku itu harus peka kalau ada yang anomali kayak gini, kita bisa benarkan. Nah ini cara udah kelihatan rapi lagi ya. Oke teman-teman semua, nah kita sudah selesai ini ya. Kaidah terakhir ketika kita melayout buku itu adalah ini, kaidah terakhir nih ya yang perlu diperhatikan, itu harus diawali dengan halaman ganjil dan harus diakhiri dengan halaman genap. Nah kalau misalnya terpaksa di sini halaman ganjil ya,
di sini halaman ganjil ya, maka kita terpaksa harus memberikan satu halaman tambahan biar genap, sehingga setiap bab awal harus diawali dengan halaman ganjil seperti itu. Apa alasannya? Ya alasannya biar rapi, biar seragam, dan memang pakem layout buku seperti itu ya, settingannya seperti itu, baik di InDesign maupun di menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, oke, ini langkah terakhir teman-teman. Nah, ketika kita sudah berikan hibernation tadi, maka kita ingin melihat hasilnya ya, kita ingin melihat hasilnya. Nah, ini kita ya, ini saya simpan dulu biar tidak hilang. Misalnya ini contoh layout. Oke, kita simpan di sini. Saya kasih di sini 1. Oke, nah kita ingin melihat hasilnya gimana layoutan kita. Nah, kita bisa lakukan dengan cara di print bisa, atau yang kedua kita ekspor ke PDF ya, kita ekspor ke PDF. Oke, tampilannya akan seperti ini teman-teman semua ya. Keren toh? Wah, cakep nih ya. Kita view. Kita kecilkan biar ngerti tuh kan, enak sekali kan dibaca, rapi ya. Nah, ini nanti di atas kepotong sedikit sekitar 4 mili, 2 mili, di bawah sini juga kepotong 2 mili, sehingga tidak terlalu ke bawah ya, masih bagus, masih cakep. Terus antara teks dengan halaman tidak terlalu rapat. Nah, ini lihat, cakep banget nih tampilannya seperti ini, halaman ganjilnya. Oke, tuh kan keren banget toh. Oke, nah vektornya gimana tadi dia? Nah, ini vektornya juga jadi penghias yang cakep ya, seperti ini. Nah, kita silahkan pilih. Nah, inilah hasilnya teman-teman ya. Ini di print ya. Ini nanti kepotong sedikit, masih aman, masih aman. Oke, nah ini cakep kan, rapi, bagus. Dan begitulah teman-teman semua kita cara melayout buku di Microsoft Office yang saya gunakan nih, Office 2013. Keren hasilnya ya. Oke, gitu teman-teman semua ya. Ini contoh saja, lakukan ini untuk bab-bab selanjutnya ya. Kemudian nanti akhir kita compile di menggunakan Adobe Acrobat ini, bisa dikompil satu bab dengan bab yang lain menjadi satu ebook. Nah, biasa percetakan tuh dia mintanya ebook, nggak usah kita compile juga nggak apa-apa, per bab kita kasih kepada penerbit, dan insya Allah nanti penerbit atau percetakan udah paham cara mengcompile file itu, deh mereka udah biasa. Nah, begini teman-teman, satu contoh cara melayout buku cepat, mudah. Ini tadi saya lakukan satu bab ini 30 halaman, di sini menjadi 40 dari 30 halaman. Itu kurang lebih memakan waktu setengah jam. Jadi kalau misalnya satu buku itu ada 5 jam atau ada 6 bab, nah masing-masing bab itu setengah jam, berarti kita cuma butuh waktu satu buku itu 3 jam selesai. Nah, kalau satu buku itu 3 jam selesai, berarti kalau satu hari itu kita bisa mengerjakan sampai, kalau 12 jam bekerja bisa 4 buku. Nah, gitu teman-teman semua. Selamat berkarya, selamat mencoba, sukses selalu ya. Apalagi di tengah pandemi ini ya, ini pekerjaan cuma dikerjakan di rumah, modal kopi
ya. Seperti itu teman-teman semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini pengalaman saya, dan ini saya sudah bertahun-tahun ngerjakan, cuma ini belum saya buka rahasia ini. Kali ini saya buka buat teman-teman semua ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.